Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru hari ini yaitu Scrum, yang sebetulnya masih punya keterhubungan dengan materi sebelumnya yaitu model proses perangkat lunak, kita bahas dulu kuis yang kemarin ya, yang challenge. Oke, di sini ada 5 soal saya berikan, dan saya minta Anda mencoba berkali-kali sampai nilainya 100. Kalau saya cek sih hampir semuanya bernilai 100 ya. Ya walaupun sebetulnya kalau nggak bernilai 100 pun ya akan tetap dianggap hadir. Yang penting minimal mencoba sekali untuk bisa menyelesaikan challenge. Pengalaman Anda pribadi gimana menyelesaikan challenge ini? Sulitkah? Atau membebanikah? Atau justru malah menolong untuk apa? Lumayan menolong, Pak. Iya. Menolong ya. Dia malah menambah ya. Iya, menambah. Iya, betul, Pak, menambah. Oke. Memang harapannya challenge seperti ini adalah challenge yang tidak saya masukkan ke daftar nilai. Jadi sekali lagi mau dapat 100 pun nggak ada gunanya ya. Karena saya sudah bilang bahwa ya silakan saja Anda coba berkali-kali sampai nilainya 100 seperti itu. Supaya Anda kalau misalnya belum 100 tuh mencari tahu kenapa sih nggak bisa dapat 100-nya. Nah, proses pencarian ini sebetulnya bisa saja dilakukan dengan positif maupun negatif. Ya kalau orang yang berpikir negatif pasti ya udahlah gue coba-coba lagi aja, gue nebak kancing seperti itu atau nyontek ke temennya. Tapi kalau yang memang punya semangat belajar ya pasti akan coba sih gue buka lagi slide-nya atau aku tonton lagi video yang kemarin ketika dijelaskan apakah ada selipan ataupun juga informasi kecil tentang si soal tersebut. Itu terserah kalian mau kembalinya seperti apa. Tapi challenge seperti ini akan ada per minggunya, jadi nggak usah menganggap ini sebuah beban karena memang juga tidak akan saya pakai daftar nilai, terkecuali nanti ada beberapa hal yang mungkin saya akan nilai, tapi itu akan saya beritahu apakah si challenge tersebut digunakan sebagai bahan penilaian atau tidak. Tapi kalau yang ini dan yang GitHub kemarin itu nggak saya jadikan bahan penilaian. In case kalian nggak mengerjakan pun, ya paling hanya tidak masuk ke dalam rekap kehadiran untuk minggu 1 dan minggu 2. Tetapi saya beritakan ke Anda bahwa ya nggak juga Anda nggak hadir di saya, atau hadir pun kalau Anda tidak hadir dan harus dapat A ya saya kasih A. Tapi kalau Anda hadir harus dapat D ya saya kasih D, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu tersiksa dengan model pembelajaran yang harus hadir atau harus mengerjakan, itu nggak, terserah kalian lagi, kalian mau belajar atau tidak. Oke, kita bahas dulu dari yang nomor soal ini. Kira-kira jawabannya apa ini? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, kita baca baik-baik ya. Model proses ini adalah salah satu model proses generik. Nah, kita lihat dulu. Kan model proses kemarin tuh ada generik proses model, ada preskriptif proses model. Yang artinya preskriptif itu diturunkan dari generik yang tadi di awal. Kalau kita lihat gambarnya memang ini ada generik. Udah benar nih penyebutan. Ada done. Kalau done itu berarti dua-duanya harus benar ya. Kan true dan true baru true, seperti itu. Dan memungkinkan tim pengembang untuk memberikan pada satu langkah walaupun siklus prosesnya belum selesai. Ya, model prosesnya apa ini? Kan generik ada 3, ada linear, iteratif, dan evolutionary. Yang ini yang mana? Iteratif, Pak. Sip. Kemudian yang kedua, manakah di antara daftar berikut yang merupakan preskriptif model proses? Wah, gampang banget ya. Yang pasti kan generiknya 3, linear, iteratif, dan evolutionary. Dari 3 itu kan kita turunkan menjadi preskriptif model proses. Jadi ada turunannya. Nah, berarti tinggal kita hilangkan saja yang preskriptif. Linear jelas enggak, karena dia adalah generik. Incremental, preskriptif. Turunan dari apa nih? Turunan dari yang mana? Linear, iteratif, atau evolutionary? Incremental. Dari iteratif. Oke, spiral juga evolutionary. Sip, pintar. Waterfall? Linear. Oke. Evolutionary jelas ini generik, berarti bukan. Prototype? Evolutionary. V model? Linear. Oke, sip, good.
Mantap, senang saya. Jangan dihafal ya. Yang penting ngelihat gambar. Oh iya, gambarnya kayak gini. Ini mungkin mengulang walaupun satu siklus belum beres, berarti dia iteratif. Kalau harus satu siklus dulu beres, berarti dia adalah evolutionary. Itu aja sih. Cuman 3 aja ngapalinnya, selebihnya bisa pakai logika. Di sini, manakah di antara model proses berikut yang termasuk dalam agile method? Nah, ini memang tidak ada di materi, tapi kalau Anda searching di Google, ini banyak sekali kayak macam redaksi ataupun juga referensi tambahan yang memuat hal ini. Di sini yang merupakan agile method. Nah, agile kemarin saya bilang ini semacam add-on atau topping ya. Di dalam 3 yang tadi ada incremental, iteratif, ada evolutionary sama linear. Walaupun sebetulnya kalau agile itu lebih cocok kalau ke arah incremental ya. Ke arah iteratif, sorry. Jadi dia siklusnya cepat. Kalau evolutionary kan siklusnya agak panjang gitu ya. Incremental yang agile sifatnya seperti itu. Nah, yang udah pasti enggak adalah waterfall. Karena dia udah pasti linear. Kemudian yang berikutnya tinggal kita mau nggak mau ini harus cari tambah. Yang pasti jawabannya adalah test driven development. Ini nanti kalau Anda mau belajar test driven development akan dibahas sebanyak 2 bab di semester 7 mata kuliah pilihan. Nanti ada mata kuliah pilihan namanya kualitas dan pengujian perangkat lunak. Nanti diajarin test driven development. Kemudian Scrum udah pasti yang akan kita pelajari hari ini. Continuous testing ini jelas bukan model proses, jadi udah pasti jawabannya tidak. Kemudian ada extreme programming, ini juga adalah salah satu agile metodologi. Kemudian ada feature driven development, ini pun juga adalah agile method. Kalau ini full tambahan, pengetahuan tambahan untuk menuju ke bab yang sekarang. Jadi kalau misalkan Anda belum tahu ini apa, yang penting cari aja di Google pasti ketemu jawabannya. Oke, yang ini gambar apa? Spiral method. Spiral. Kemarin saya bilang spiral itu konsentrasinya atau fokusnya mendapatkan feedback yang lengkap. Oleh karena itu bedanya dengan prototype, dia di setiap siklusnya menghasilkan produk jadi, bukan prototype. Berarti tinggal kita pilih saja di sini ciri khasnya. Mana saja pernyataannya benar terhadap gambar yang disajikan. Kita baca dulu. Fokus dari model proses ini adalah menghasilkan prototipe dalam setiap siklusnya. Jelas tidak, karena ini adalah model spiral, bukan prototipe model. Kemudian model proses ini adalah spiral model. Apakah benar? Iya, berarti checklist. Model proses ini adalah prototipe model. Udah jelas enggak? Karena ini spiral dan prototipe ini musuh ya, bukan musuh ya, berkelainan atau berkebalikan seperti itu. Model proses ini termasuk ke dalam kelompok evolutionary model. Apakah benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Kalau sudah evolutionary otomatis incremental salah, udah gitu aja. Ini cara ngejawabnya cepat sekali harusnya. Nah, di sini ada SDLC, kemudian saya minta urutannya benar atau tidak. Nah, kita lihat dulu di sini ada perencanaan. Oke, nomor 2 rekayasa, kebutuhan perangkat, oke, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian. Apakah jawabannya benar atau tidak? Salah. Pak. Salah. Alasan salahnya kenapa? Harusnya analisis dulu. Analisis duluan. Urutannya salah, Pak. Urutannya salah. Di bagian mana salahnya? Yang nomor 2 di nomor 3 gitu. Dibalik. Nomor 3 duluan. Nomor 3 duluan. Oke, ini saya kasih tahu jawabannya. Urutannya benar. Nggak ada yang salah. Jadi kan tahap pertama perencanaan dulu toh. Kita bikin timnya, kita bikin berapa lama, sumber dayanya siapa saja, dan seterusnya. Lalu kita menentukan model prosesnya apa. Nah, di nomor 2, itu rekayasa kebutuhan. Minggu depan belajar ini. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dari orang yang bangun seperti apa. Kemudian setelah kita tahu, kita harus bisa memodelkan dan memilah. Nama modelkan dan memilah ini harus analisis benar. 2 dan 3 ini benar nih. Dia rekayasa dulu dan beranalisis. Selanjutnya perancangan, habis perancangan diimplementasi, habis implementasi pengujian, yang kurang adalah maintenance. Kenapa jawabannya G salah? Karena tidak ada maintenance. Hilang ya maintenance ya? Perawatan perangkat lunaknya nggak ada kan? Itulah yang alasan kenapa si pernyataan ini menjadi salah, bukan urutannya salah. Seperti itu. Oke, selesai untuk soalnya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke materi hari ini. Hari ini juga sudah saya siapkan ya.
challenge-nya. Jadi nanti silakan dikerjakan untuk menambah pengetahuan di Scrum-nya. Oke, berarti kita bisa tutup bab untuk yang bab 2 kemarin? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah, Oke, Pak. sekarang kita masuk ke bab ketiga kita atau minggu ketiga kita, yaitu Scrum. Sebenarnya kalau kita berbicara Scrum sendiri, si Scrum ini adalah sebuah metodologi yang bisa kita apply ke model proses yang sudah kita pelajari kemarin. Bahkan kalau bisa saya bilang, Scrum ini adalah salah satu model proses. Cuma model proses ini bisa kita tempelkan di model proses yang lainnya. Atau bahkan bisa berdiri sendiri, tergantung Anda mau pakai seperti apa. Orang sering menyebut Scrum sebagai salah satu model proses di agile metodologi yang paling tren atau paling sering digunakan dalam startup maupun juga software house. Ada orang yang menyebut Scrum juga dengan istilah agile incremental model. Kalian sudah pernah lihat incremental kemarin, ciri khasnya apa kalian bisa cari. Di mana incremental itu ada sesuatu yang sifatnya paralel. Artinya ketika saya bekerja di satu tahapan, tahapan lain mungkin saja sudah bisa berjalan bersamaan dengan tahapan yang sedang kita jalankan. Artinya tidak perlu menunggu satu sama lain beres, ya dia bisa langsung menjalankan dan dilakukan secara agile. Makanya Scrum itu sering sekali disebut sebagai agile incremental. Incremental yang dibikin lincah seperti itu. Nah, ketika kita mau menggunakan Scrum sebagai model proses lunak dalam menjalankan SDLC kita, maka kita harus berkomitmen dulu bahwa ada hal yang sangat membuat Scrum ini berbeda dengan model proses yang lain seperti waterfall dan teman-temannya. Apa saja perbedaannya? Sebenarnya teman-teman sudah bisa lihat, ada peran dan segala macam. Jadi mungkin kalau dulu teman-teman pernah mendengar atau sekali pernah mendengar bahwa sebuah project lunak itu dipimpin oleh project manager. Sementara kalau kita menggunakan Scrum sebagai kerangka kerja kita di dalam pembangunan perangkat lunak, maka kita mengenal lagi istilah project manager. Kalau ada sistem analis, nah itu kita nggak mengenal lagi seperti itu. Scrum itu membagi perannya menjadi 3, kalau kita lihat di sini. Yaitu ada product owner, di mana product owner ini bagian dari tim internal kita. Jadi mungkin orang-orang sering salah kaprah, ya product owner itu berarti dari customer. Enggak, product owner itu tim kita. Tapi tanggung jawabnya adalah dia yang akan berkomunikasi dengan user untuk tahu kebutuhannya apa. Dan product owner inilah yang menjadi penyambung lidah customer dengan kita sebagai tim pengembang. Dia yang akan bercerita ke tim internalnya bahwa, oi, customer lo tuh butuh ini, dan butuh ini. Kalau kalian lihat dengan baik-baik di slide ini, maka teman-teman akan menemukan sebuah istilah namanya adalah user story. Ada ya di slide ini user story ya. Nah, user story itu adalah kumpulan fungsi perangkat lunak, kumpulan fungsional perangkat lunak yang harus ada di dalam sebuah software. Nah, si user story ini yang mendevelopnya adalah product owner. Itulah kenapa disebut sebagai product owner. Bukan artinya diartikan secara harfiah bahwa dia adalah pemilik produk, bukan ya. Tapi lebih kepada dia yang menjadi orang yang akan berkomunikasi dengan user, dia yang akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh user kepada tim internal supaya tim internal yang membangun software tersebut tentunya dalam bentuk user story. Nanti user story bentuknya seperti apa kita lihat. Kemudian peran yang kedua ada yang kita sebut dengan Scrum Master. Di mana Scrum Master ini ibarat kalau kita pakai pendekatan konvensional berarti dia mirip, bukan sama ya. Ada yang perbedaannya sangat besar, tapi ada kemiripan dengan project manager. Tapi kalau project manager itu lebih kepada sebagai ketua projectnya yang mengkoordinir segala macam di dalam projectnya. Nah, kalau Scrum Master ini dia lebih kepada membimbing jalannya si Scrum ini untuk membimbing si tim internalnya agar si Scrum value-nya itu berjalan dengan baik. Nah, ini saya harus menyinggung sebuah istilah lagi namanya Scrum value. Jadi Scrum itu punya value yang harus dipertahankan. Kalau value ini tidak dipertahankan, maka jangan sebut itu sebagai sebuah Scrum. Banyak sekali orang yang mengaku bahwa saya pakai Scrum, tapi sebetulnya dia tidak pakai Scrum. Dia masih waterfall. Atau saya pakai Scrum, tapi dia ternyata masih incremental model. Dia hanya menjalankan aktivitasnya saja,
hanya menjalankan seremoni-seremoninya saja, hanya menjalankan peran yang ada di Scrum, tapi dia tidak menjaga value-nya. Nah, penting bagi teman-teman untuk tahu dulu Scrum value itu ada apa saja. Ada 5 Scrum value utama yang nanti teman-teman bisa cari di referensi tambahan di Google. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Intinya dia akan membina jalannya proses pembangunan perangkat lunaknya. Itulah Scrum Master. Dan terakhir tentunya kalau kita mau membangun perangkat lunak, berarti kita punya Scrum team-nya atau tim development-nya. Di mana sih tim development ini fungsional? Maksudnya apa sih? Kalau di masa yang konvensional, kita itu punya posisi yang jelas. Contoh, saya sebagai programmer, saya sebagai tester, saya sebagai sistem analis, saya sebagai UI UX designer. Ya, itu kalau kita pakai pendekatan konvensional. Tapi kalau kita mau menjalankan Scrum secara hakiki, maka nanti kita di dalam Scrum team-nya itu akan bekerja secara cross-fungsional. At the same time, kamu bisa menjadi orang yang ngoding, tapi ketika codinganmu sudah selesai, kamu bisa bantu cek codingan anak orang lain. Berarti sekaligus juga kamu menjadi tester at the same time. Dan semakin cross-fungsional, semakin si satu orang atau individu di dalam Scrum team itu bisa berdiri di kaki yang mana saja, itu makin baik dan makin mature nanti timnya. Artinya gini, misalnya saya sebagai UI UX designer, tapi ketika saya masuk ke Scrum team, dengan kamu bisa ngoding, misalkan ini kita punya tampilan ya, kita punya tampilan halaman webnya segini. Nah itu kan tugasnya UI designer tuh. Oh ada button di mana aja dan segala macam. Nah ketika kita mentranslate si hasil desain kita menjadi sebuah programming language yang sudah diimplementasi, nah itu dilakukan oleh orang yang sama, maka kita bisa bilang bahwa orang tersebut sudah melakukan fungsinya sebagai cross functional. Nah itu sih. Jadi jangan berharap bahwa saya maunya satu kerjanya ini aja ya, enggak dong. Dengan Scrum team ini justru diharapkan makin cross. Walaupun tetap satu orang itu harus punya peran yang lebih di mananya. Apakah sebagai testernya, apakah sebagai desainer dan seterusnya, dan nanti diharapkan bisa cross seperti itu. Nah, cara kerjanya nanti saya akan jelaskan, tapi konsep SDLC-nya sama aja, plan, build, test, review. Plan ya udah jelas planning, build itu berarti kita planning di sini juga termasuk dalam rekayasa kebutuhan, menganalisis kebutuhan juga termasuk dalam planning di sini. Kemudian nge-build itu berarti implementasi dan nanti juga dilanjutkan dengan menguji, kemudian nanti ada review. Reviewnya dilakukan oleh user ataupun juga oleh tim internalnya bersama. Nanti kita bisa lihat lah. Nah, kenapa itu ciri khas dari Scrum ini adalah sprint. Nanti kita akan bahas sprintnya, saya speed up dulu saja. Artefaknya dulu. Artefak di sini ada 3 hal yang harus nanti dibangun di dalam sebuah Scrum untuk bisa kita lakukan. Yang pertama product backlog. Product backlog itu adalah kumpulan atau list pekerjaan yang ada di dalam sebuah project perangkat lunak. Dan tentunya nanti product backlog itu kita sampaikan, kita dibuat oleh product owner seperti tadi saya sebutkan di awal, dan nanti disampaikan dalam bentuk user story. Apa sih user story? Ya ini. Jadi nanti kan si product owner itu berkomunikasi dengan user. User kan pasti bilang, saya mau website yang ada login-nya. Saya mau ada website yang bisa saya pasang status dan foto di dalamnya. Saya mau apa. Nah, artinya apa? Statement usernya masih mentah banget. Ya hanya pernyataan dari user aja, ya user pengetahuannya belum tentu seimbang dengan teknis yang nantinya kita butuhkan ketika membangun produknya. Nah, si product owner ini sebelum menceritakan ke tim internalnya tentang si user itu butuh apa, dia harus bisa mentranslasi atau menerjemahkan pernyataan user menjadi bentuk user story seperti ini. User story itu formatnya simple, siapa, saya harus bisa apa, atau saya mau ngapain, sehingga saya ngapain. Lalu di sini biasa ada priority, ini juga opsional, jadi bisa diisi, bisa tidak. Lalu ada estimasi. Nah, nanti saya bisa bantu jelaskan hubungannya dengan Trello yang kemarin kita bahas di awal. Jadi misalkan saya mau dibangunkan sebuah website yang di dalamnya saya bisa unggah foto, sehingga nanti teman-teman saya bisa lihat. Misalnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa lihat foto yang saya unggah. Anggaplah ini Instagram pertama kali ketika dibangun. Maka nanti kita harus buat ininya, user story-nya. Misalkan sebagai pengguna Instagram atau as a Instagram user, I want to
atau I want to be able to upload the photo. Misalnya saya mau bisa untuk upload foto, so that my friend can see my photos and comment my photo. Misalnya seperti itu. Jadi saya sebagai seorang Instagram user, saya mau bisa mengupload foto sehingga teman-teman saya bisa melihat foto yang saya upload dan mengomentari. Itu fungsi. Ketika kita bilang satu user story itu satu fungsi. Nah, ada berapa fungsi dalam ya bisa beraneka ragam. Ada yang 10, ada yang 20, ada 30 dan seterusnya. Contoh dalam perwalian, anggap saya sebagai pengembang perwalian gitu ya, yang belum ada perwalian online, lalu saya pengen bikin user story. Coba beri saya satu contoh user story dari perwalian. Ayo, silakan. Yang bisa ngasih contohnya siapa? Salah nggak masalah? Ayo. Ada yang berani? Saya kasih contoh satu, nanti kalian kasih contoh yang lain. Sebagai seorang mahasiswa, saya mau bisa untuk memilih mata kuliah yang mau saya ambil semester depan, sehingga saya bisa menjalankan atau sehingga saya bisa terdaftar di LMS di semester depan untuk melakukan perkuliahan tersebut. Itu satu fungsi. Ketika kita lihat ke dalam website perwaliannya, ya ada sebuah fitur namanya pengisian rencana studi, di mana pengisian rencana studi itu berhubungan sama user story yang saya buat tadi. Itu satu contoh. Silakan yang lain. Ayo, kasih contoh perwalian online aja yang udah kebayang sama kalian. Saya mau mencoba, Pak. Boleh, silakan. Ini agak di luar ya, jadi as an athlete gitu, I want to see my goals, see my how much score I want gitu. Di perwalian aja, Mas. Di perwalian aja. Sorry. Ya. Contoh di perwalian, pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah. Kalau di perwalian apa ya? Sebentar, Pak. Tadi saya kasih contoh, sebagai seorang mahasiswa, saya ingin bisa mengisi rencana studi saya agar saya terdaftar di mata kuliah tersebut. Saya seperti itu. Nanti si user story yang saya buat diartikan oleh orang yang ngodingnya sebagai, oh berarti saya harus punya fitur untuk mahasiswa memilih mata kuliah yang dia inginkan di semester tersebut. Nah, contohin satu lagi. Kan fiturnya ada banyak tuh di perwalian online atau di Siakat. Izin, Mbak. Ya, silakan. Saya seorang mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, oke. Ya, saya ingin melihat nilai-nilai apa saja mata kuliahnya. Oke. Dengan begitu, saya mengetahui hasil dari keseluruhannya, IP. Good. Apakah itu ada fiturnya di perwalian online atau di Siakat? Ada, Pak. Ada di My Unicom ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa, saya ingin bisa melihat nilai-nilai yang saya sudah pernah dapatkan sebelumnya, sehingga saya bisa melihat IPK saya. Sekarang kita lihat, benar nggak ada fitur untuk bisa melihat nilai? Ada. Dan apakah di fitur tersebut ditampilkan IPK? Ada. Berarti si user story-nya dicapai. Berarti sudah dua fungsi. Coba kita lihat ke jangan Instagram lagi, jangan Facebook terlalu. YouTube. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Satu user story di YouTube, kira-kira. Saya mau coba, Pak. Boleh, silakan. Sebagai penonton, saya mau melihat list trending saat ini. Supaya saya bisa selalu up to date dengan berita-berita terkini. Good. Ada fiturnya? Ya ada dong ya. Trending video kan ada seperti itu, sehingga kamu bisa mengikuti tren saat ini. Sip. Good. Ada satu contoh lagi yang bisa dikasih di YouTube? Ada banyak tuh fiturnya di YouTube. Satu lagi, ayo. Saya mau mencoba, Pak. Boleh, silakan. Sebagai vlogger, saya ingin mengupload video saya sehingga orang lain bisa mengetahui kehidupan saya seperti apa. Good. Berarti kan ada fungsi untuk unggah video, betul ya? Untuk upload video ya.
Oke, good. Sebagai seorang vlogger, ya whatever, nanti kita nyebutnya vlogger atau orang yang mau uploader, seperti itu juga boleh. Sip, good. Saya tutup case-nya. Jadi ini nanti yang buat adalah product owner. Lalu product owner ini adalah banyak sekali product backlog. Nah, dari product backlog tersebut, kerjanya besar banget ya. Dia kalau kita bilang, saya mau penonton bisa mengunggah video mereka, sehingga nanti orang lain bisa menonton video mereka di timeline masing-masing. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara fitur unggah video, yang terbayang di otak kita itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Ini sesuatu yang besar. Kalian harus punya database-nya, kalian harus punya repositorinya, kalian harus punya tampilan antar muka untuk bisa nantinya mengunggah videonya, dan harus punya tampilan untuk view-nya. Jadi ada unggah dan ada view. Ada banyak sekali pekerjaan dalam satu user story. Nah, tentunya satu user story ini nantinya akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecil itu kita sebut sebagai sprint backlog. Satu user story yang dipecah menjadi beberapa buah pekerjaan yang lebih bisa dikerjakan oleh satu orang. Hati-hati ya, saya bilang, user story yang dipecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil yang bisa dikerjakan oleh satu orang, maka dia disebut sebagai sprint backlog. Nah, sprint backlog ini dibuat nanti bersamaan oleh seluruh tim, baik itu product owner, Scrum Master, maupun juga si Scrum Team ataupun tim development-nya. Nah, itu sprint backlog. Sama, jadi satu user story seperti ini nih, yang ini, nanti akan di-breakdown menjadi banyak sekali kotak seperti nanti saya akan demokan di Trello habis ini. Kemudian ada lagi namanya Scrum Board. Scrum Board ini kalau teman-teman lihat ini mirip seperti Trello kemarin. Itu salah satu kegunaannya bisa digunakan sebagai Scrum Board. Nah, Scrum Board sendiri sebetulnya untuk digunakan artefak ini atau dokumen ini digunakan untuk memvisualisasikan sejauh mana progres sudah dilakukan dan oleh siapa dilakukan. Penempatannya gimana? Yang pertama ada story. Nama ini bebas ya, hati-hati. Nama ini bebas sekali lagi dan bisa jumlahnya nggak 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, terserah aja. Pertama story. Story itu diisi dengan user story atau product backlog. Kemudian kan tadi saya bilang, dalam satu buah product backlog itu bisa di-breakdown menjadi bagian yang lebih kecil yang mampu dikerjakan oleh satu orang dalam satu hari atau perharinya. Nah, itu nanti kita disebut dengan to-do atau bisa disebut dengan apapun. Ini isinya apa? Sprint backlog. Jadi ini product backlog, ini adalah sprint backlog dari pecahan yang ini. Ini yang bawah adalah pecahan dari yang ini. Jadi hati-hati melihatnya harus seimbang di sini. Kemudian nanti kan kita punya tim tuh, tim development. Scrum Master itu akan memeriksa siapa sedang mengerjakan apa. Jadi kalau saya mau mengerjakan sesuatu, saya pindahkan to-do list di sini, masuk ke dalam in process. In process artinya sedang dikerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikerjakan oleh Scrum Team-nya, maka Scrum Team-nya akan memindahkan ini ke to verify. Artinya silakan diperiksa. Untuk diperiksa atau untuk dicek. Nanti yang ngeceknya itu bisa teman yang lainnya, tapi nggak boleh dirinya sendiri ngecek ya. Atau dibantu oleh Scrum Master-nya juga kadang-kadang nggak masalah. Kalau sudah selesai diperiksa dan memang sudah valid fungsi yang dihasilkan, lunak atau programnya berjalan dengan baik, maka dipindahkan ke done. Itu cara kerjanya. Lalu ada lagi satu artifak namanya burn down chart. Burn down chart ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan sisa pekerjaan. Ketika kita pindah sprint, tentunya pekerjaan kita harus makin sedikit, jangan makin banyak. Nah, ini kita bisa nanti visualisasikan dalam bentuk burn down chart. Tapi kita nggak akan bahas ini lebih lanjut. Kalau nanti teman-teman mau belajar ini lebih lanjut di video yang sudah saya berikan. Kemudian ada juga namanya Scrum Ceremony, atau ya paling gampang meeting ya, rapat yang akan ada dalam sebuah Scrum atau sprint. Yang pertama, karena tadi kan saya bilang kerangka kerjanya si siklus pelaksananya dia akan bagi-bagi menjadi beberapa buah sprint. Di dalam setiap sprint ya dia pasti ada sprint planning. Tugasnya kalian bisa baca, daily Scrum bisa baca tugasnya apa, dan sprint review retrospeksi bisa baca juga. Saya akan jelaskan cara kerjanya. Jadi ketika kalian mau pakai Scrum, maka yang perlu kalian persiapkan di sini adalah product backlog dulu di awal. Siapa yang membuatnya? Jelas tadi saya bilang yang membuatnya adalah product owner.
dia berkomunikasi dengan user, dia nanti akan menghasilkan beberapa atau banyak produk backlog. Dari produk backlog di sini, misalkan 10 nih, itu kan akan dibagi-bagi menjadi beberapa buah sprint. Tidak semuanya dalam satu sprint dikerjakan 10-10-nya. Ya, mati orang kayak gitu. Misal saya punya 10 produk backlog, maka kita lanjutkan dulu ke sprint planning. Di sprint planning ini salah satu tugasnya adalah rapat antara produk Scrum Master dengan Scrum Team-nya untuk memilih produk backlog mana yang mau dikerjakan dalam suatu sprint. Sekali lagi, satu siklus atau siklus project-nya itu akan dibagi menjadi beberapa buah sprint. Apa itu sprint nanti kita bisa lihat di sini. Jadi dia harus milih dulu produk backlog mana yang dikerjakan. Saya bisa ambil 2 atau 3 dari produk backlog yang ada. Kemudian di sprint planning ini juga ditentukan pecahannya. Jadi membentuk sprint backlog-nya yaitu di sprint planning. Maka output-nya salah satunya adalah sprint backlog. Ini produk backlog-nya terlalu besar, pecah jadi bagian-bagian kecil. Nah, itu jadi sprint backlog. Ini dilakukan di sprint planning. Itu dilakukan di awal sprint. Anggaplah ini masih sprint 1. Kita baru melakukan 1 kali sprint. Lalu kalau sudah sprint backlog, berarti kan pekerjaan sudah di breakdown ya. Artinya sudah jelas pekerjaannya apa saja. Maka kita bisa masuk ke siklus sprint-nya. Di siklus sprint-nya ini, satu sprint itu akan berwaktu 1-3 minggu tergantung perjanjian di timnya mau seperti apa. Nah, selama ini dikerjakan, ya itu akan tadi pakai Scrum Board yang tadi itu. Hari ini siapa mengerjakan apa, dan seterusnya. Yang paling jadi kunci di dalam sprint ini adalah daily Scrum. Setiap hari di dalam proses pengembangan perangkat lunaknya, hari kerjanya di sini, itu akan ada namanya meeting yang kita sebut sebagai daily Scrum. Daily Scrum itu benar-benar Scrum Master hanya bertanya ke Scrum Team-nya, kamu mengerjakan apa? Kamu sudah mengerjakan apa? Lalu kamu mengerjakannya kemarin sudah beres atau belum? Kalau belum beres, ada masalah apa? Jadi hanya berbicara masalah itu. Nah, biasanya daily Scrum itu berkisar sekitar 15 menit di setiap awal hari. Di selama 3 minggu ini, ya berarti setiap hari di dalam 3 minggu ini, ya akan ada daily Scrum. Tugasnya hanya untuk ngecek itu aja Scrum Master. Dan memastikan bahwa setiap harinya ada kerjaan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Itu aja sih intinya. Nah, kemudian selama 3 minggu ini dilakukan, hasilnya nanti adalah sebuah potentially shippable product. Maksudnya apa di sini? Akan ada sebuah hal yang bisa ditunjukkan kepada user, dan user bisa merasakan efek dari si produk tersebut. But it doesn't mean produk tersebut itu adalah produk jadi ya. Tadi kan ini sebuah, kalau untuk jadi satu software harus 10 produk backlog. Kita hanya ambil 3, berarti sudah beres dong perangkat-perangkatnya. Nah, tapi 3 ini harus sudah bisa dicoba sama si user yang kita undang nantinya ketika sprint review. Lalu kalau sudah habis 3 minggu, satu sprint selesai, maka kita sebelum melanjutkan ke sprint berikutnya, kita sprint review dulu. Di sprint review itu kita bisa juga mengundang user untuk datang ke lingkungan kita, lalu mencoba yang tadi 3 yang kita kerjakan selama sprint 1 itu. Nanti akan dapat masukannya begini dan seterusnya. Kalau bagus, ya kita tingkatkan di sprint berikutnya. Kalau kurang bagus, kita harus tahu dulu kendalanya apa. Nah, setelah kita review hasil kerjaan kita yang tadi ini, potentially shippable product ini, maka kita harus retrospektif. Retrospektif itu artinya apa? Menilai diri sendiri dan orang lain ketika sprint kemarin itu bagus atau enggak kinerjanya. Nah, itu kita lakukan di retrospektif. Gunanya apa? Agar di sprint berikutnya kita bisa memperbaiki apa kekurangannya, atau kalau sudah baik, berarti kita bisa tingkatkan minimal pertahankan. Seperti itu. Kalau sudah retrospektif, berarti kita akan melanjutkan ke sprint berikutnya kan ya, siklusnya begitu, ke sprint berikutnya. Maka kita sprint planning lagi, karena kan awal sprint. Habis sprint planning, kita ambil lagi, sisanya berarti tinggal sisa 7, kalau beres semua ya. Kalau beres semua di sprint selanjutnya, berarti kita sisa 7, kita pilih lagi, misal ambil 3 lagi, berarti sisa 4 sekarang produk backlog-nya. Kita bikin sprint backlog-nya, lalu sprint dari Scrum, dan seterusnya sampai selesai. Itu yang kita sebut dengan Scrum. Tapi hati-hati, dengan menjalankan workflow semacam ini, it doesn't mean kamu sudah pasti Scrum. Ingat, ada Scrum value yang kamu harus pertahankan. Kamu bisa cari Scrum value itu apa, atau bahkan bisa nonton video yang saya berikan, itu ada penjelasannya yang lebih rinci tentang Scrum-nya seperti apa. Itu si Scrum, cara kerjanya. Ini kalau dulu tidak pandemi, saya pasti ada workshop-nya. Kita bikin website sederhana dalam waktu 1 hari.
dan bisa selesai. Itu namanya Scrum ya. Jadi benar-benar cepat kita untuk bisa mengembangkan perangkat lunaknya. Oke, sebelum saya lanjutkan pertanyaan di LMS, ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke LMS ya. Silakan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Untuk bisa jelas sebetulnya harus dicoba ya. Jadi video yang saya kasih terutama yang berbayar itu ya sebenarnya kalau kita bilang berbayar mahal atau tidak relatif ya. Kalau dibilang mahal menurut aku ini semacam investasi lah ya. Kalian bisa beli yang paling murah aja lah yang dari Udemy itu 29.000. Nanti di dalamnya akan ada simulasinya. Oh, gini toh simulasinya gitu. Nah, kalau udah nonton simulasinya pasti akan lebih kerasa dan kalian gunain nanti untuk membangun perangkat lunak. Sorry, untuk masa pandemi ini saya kurang bisa untuk memberikan simulasi karena ya terbentur tadi. Kita harus berada di ruangan yang sama, walaupun sebenarnya Scrum itu bisa remote ya, artinya tidak harus di ruangan yang sama. Cuman ini tergantung lagi dengan maturity atau kedewasaan timnya. Sudah ahli ngoding atau belum, ahli memahami statement atau tidak gitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang sulit. Makanya saya lebih suka kalau si Scrum ini simulasinya langsung di kelas seperti itu. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya jarang sekali kalian akan di dalam sebuah ruangan yang sama, bisa aja remote seperti itu. Tapi nggak apa-apa, dari video yang saya kasih itu kalian sudah bisa membayangkan simulasinya seperti apa. Kita masuk dulu ke LMS. Sebentar, saya masuk dulu. Pertanyaan mana sih? Oke, saya share screen. Oke, apakah yang harus dilakukan bila dalam suatu perusahaan yang tengah melakukan Scrum dan beberapa anggota dari tim melakukan resign dari perusahaan tersebut? Apakah kita harus segera mencari penggantinya atau kita bisa melanjutkan Scrum tersebut dan jika bisa dilanjutkan tanpa perlu mengganti keanggotaan yang kosong, apakah dampak bagi pelaksanaan Scrum nantinya? Sebetulnya begini, di dalam membangun perangkat lunak, menambah orang atau bahkan mengganti orang di tengah jalan, itu cenderung bisa merusak nilai dari apa yang sudah kita bangun di awal sampai ke tengah proses tersebut. Jadi apakah bisa mengganti? Ya bisa, cuman akan ada effort lebih untuk kita menjelaskan apa sih yang sudah kita kerjakan dari awal sampai sekarang. Kemudian ketika kita ngoding aja gampangnya ya, ketika kita ngoding, orang yang baru datang itu akan bertanya, ini ada apa saja sih codingannya? Kemudian ini, oh ada kelas apa sih ini? Kan artinya apa? Orang itu pasti butuh belajar dulu. Jadi hati-hati juga kalau bisa memang ya timnya dipertahankan dari awal sampai akhir ya itu. Andai kan berkurang dan masih bisa dihandle oleh tim yang ada, lebih baik handle aja oleh tim yang ada. Jangan kita menambah orang di tengah. Tapi kalau misalnya memang harus menambah, ya silakan. Tetapi perlu ada pemahaman atau resiko, yaitu mundurnya waktu untuk bisa menyelesaikan perangkat lunak yang dibangun. Kemudian, terutama dalamnya tenggat waktunya misalkan 2 minggu. Ini inti pertanyaan nomor 1 adalah apakah tenggat waktu ini menjadi sangat harus dipatuhi? Ini saya harus buka kartu juga ya, harusnya kalian cari dulu. Salah satu Scrum value yang harus dipertahankan adalah komitmen. Komitmen masalah waktu. Kalau kita sudah punya 2 minggu, maka apapun yang dicapai oleh 2 minggu itu ya sudah kita sajikan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur kira-kira tim kita tuh mampunya segimana dalam waktu 2 minggu tersebut. Misalnya kita ambil kerangka sprintnya 2 minggu ya. Karena boleh 1 sampai 3 minggu terserah. Nah, itu kita lihat dulu, nggak apa-apa. Udah, seberesnya kamu izin apa, tunjukkan dulu supaya kita bisa tahu kelemahan dari tim kita seperti apa. Kemudian tim kita tuh perlu riset dulu masalah apa untuk bisa kita nanti speed up di sprint berikutnya. Itu lebih baik dibandingkan ketika kita menambah waktu. Jadi bisa tambah nih, udah 2 minggu cobain aja waktunya gitu, di 3 minggu. Kan kita udah punya komitmen di awal bahwa 1 sprintnya 2 minggu. Ya udah 2 minggu dulu aja. Supaya nanti teman-teman juga
terbiasa oleh hal itu. Tapi ingat, di Scrum juga itu dilarang kita terlalu mengutamakan deadlines. Bahkan harusnya there are no deadlines in Scrum. Itu pendiri Scrum-nya aja bilang seperti itu gitu. Jadi diusahakan tidak ada deadline gitu. Jadi kita bisa sebut 2 minggu itu adalah batas suatu sprint yang kalau itu tidak selesai ya sudah nggak apa-apa. Kita lihat nanti kekurangannya apa. Kalau beda sama konvensional, ini saya kasih waktu 2 minggu nggak beres ya sudah. Kamu bisa dipecat atau bisa tidak mendapatkan honorarium berdasarkan pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, itu bedanya dengan Scrum. Scrum itu punya value yang baik sekali untuk bisa mengembangkan timnya. Jadi nggak usah takut. 2 minggu itu memang seperti batas, tapi batasnya bukan deadline. Kalau deadline-nya udah selesai. Gitu ya. Ini batasnya lebih kepada komitmen aja. Kita punya waktu 2 minggu untuk bisa menyelesaikan 3 produk back yang dipilih gitu pada sprint. Kemudian nomor 2, Scrum itu bukan hanya untuk software, tapi juga bisa untuk pekerjaan pembangunan yang lain. Membangun rumah bisa pakai Scrum, bisa. Pekerjaan rumah, misalnya nanti kalau kalian sudah berkeluarga, punya rumah, misalkan pekerjaan rumah kalian banyak dibagi-bagi dan mau dikerjakan pakai Scrum, bisa. Jadi Scrum sendiri itu sebetulnya bukan framework khusus untuk software, bukan, tapi untuk juga melakukan suatu project apapun. Nah, tapi memang di dalam software juga bisa diimplementasi. Makanya kita bahas dari segi si softwarenya. Ini pertanyaannya bagus, saya suka. Dari bagus ya. Ya udah, pertanyaannya bagus dari bagus. Pas jadinya. Dalam metode Scrum, apakah role product manager sama dengan product owner? Tidak ada role product manager di dalam Scrum. Product manager itu adalah positioning dalam sebuah software project. Sementara kalau dalam Scrum itu fokus ke SDLC-nya. Nah, si SDLC ini kita hanya punya product owner. Tapi kalau mau di-compare apakah sama atau beda, jelas beda. Product owner tadi saya sudah jelaskan, product manager tinggal dicari tahu apa kira-kira pekerjaan. Nomor 2, ada perubahan rencana di dalam sprint, boleh atau enggak? Sekali lagi, salah satu Scrum value-nya komitmen untuk menjalankan apa yang sudah kita planning di sprint planning. Apakah boleh menghentikan sebuah sprint atau ya udahlah sprintnya kita ganti dengan sesuatu yang berbeda backlog-nya? Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Tapi akan ada nilai yang rusak di dalam proses pengembangan itu. Ibarat gini, kamu lagi asik-asiknya ngoding untuk bikin login, misalkan seperti itu ya. Lagi bikin database-nya, lagi bikin form-nya, kamu lagi nguji nih, bener nggak login-nya bisa atau tidak, misalkan seperti itu. Tiba-tiba, itu belum beres sama si Scrum Master kamu, diganti. Jangan login lah, kita bikin dulu untuk misalkan proses mencari barang di dalam keranjang. Anggapnya kita lagi membangun e-commerce. Seperti itu. Ya bisa nggak? Bisa dong. Kalian tinggal pindah ngoding aja. Tapi permasalahannya ketika kalian selesai perjalanan yang keranjang, balik lagi ke login, itu ini gue kerjain apa ya kemarin ya? Ini codingan gue udah nyampe mana ya? Nah itu yang rusak gitu loh. Itu baru contoh yang nyata, yang kelihatan gitu. Belum yang lain. Nah artinya apa? Ada nilai yang rusak, yaitu komitmen di sini. Komitmen untuk menjalankan apa yang sudah di-planning dengan baik di awal. Jadi pertanyaannya apakah bisa, apakah boleh, sarankan tidak, seperti itu. Apa saja dampak dari implementasi Scrum? Wah, ini kalau ditanya dampak itu parameternya banyak. Saya bilang misalkan gini, Scrum bisa mempercepat pembangunan software, tapi kalau timnya aja baru pertama kali, ya jangan harap bahwa ini adalah simsalabim ya, bisa langsung cepat ngebangun software yang enggak. Scrum memang framework yang bisa membuat pembangunan jadi lebih cepat timeline-nya, tapi ya tidak langsung ketika kita pertama kali menjalankan Scrum, masuk ahli timnya ya, enggak kan? Butuh pengembangan diri yang jelas di timnya. Jadi dampaknya ya bisa teman-teman cari, cuman menurut aku jangan terlalu percaya dulu untuk di awal. Jalani aja dulu, nanti baru keras. Nah, ini juga udah saya jawab tadi, boleh dihentikan atau tidak. Kemudian berapa jumlah anggota product owner, 1 Scrum Master, 1 development team yang jumlahnya 5 sampai 10 orang. Karena kan ini
kita termasuk iteratif ya. Iteratif tuh biasanya jumlah timnya tuh nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu sedikit. Kalau product owner cuma satu, dia bukan tim, dia satu orang. Scrum Master pun sama, satu orang. Dalam metode Scrum ada poin yang diberi setiap sprint-nya. Bagaimana cara kita bisa menentukan poin? Poin ini prioritas. Prioritasnya apakah pekerjaan itu lebih penting dibanding yang lain. Misalnya kita tadi punya 10 produk backlog, kita kasih prioritas. Ya, kita bisa saja memilih nanti pas sprint planning itu berdasarkan prioritas yang paling tinggi dulu ke yang paling rendah. Nah, untuk menentukan prioritas bisa dilihat dari apa saja, bisa macam-macam. Bisa dilihat dari besarnya fungsi tersebut, atau berlapisnya fungsi atau prosedur yang akan bisa di-generate oleh si fungsi tersebut, atau bisa dilihat dari macam-macam sih parameternya, ada banyak sekali. Bahkan nilainya pun juga macam-macam. Ada yang pakai penting, ada yang pakai sekaligus seperti itu, ada yang fungsinya ranking. Di prioritas 1 itu paling tinggi, prioritas yang ke N itu yang paling rendah, dan seterusnya. Ini tergantung aja poinnya mau ngasih seperti apa. Tapi lebih menggambarkan prioritas aja. Untuk membantu melihat kira-kira pekerjaan mana yang lebih harus diselesaikan lebih dahulu. Seperti itu. Apa tujuan dari implementasi Scrum? Tinggal dicari. Apa tujuannya saya nggak akan jawab. Bagaimana bentuk dari product backlog yang berupa technical nature ini nanti minggu depan kita akan bahas ini. Karena nanti kita sebetulnya ujung-ujungnya membentuk technical nature. Technical nature-nya karena kita pakai Scrum, kita akan bentuk menjadi sebuah user story. Walaupun hati-hati sekali lagi, kebutuhan itu biasanya disampaikan dalam technical nature. Mana kan di antara technical yang lebih sering digunakan? Bukan lebih sering. Ya kalau pakai Scrum, mau nggak mau user story. Di technical nature-nya kita bentuk sebagai user story. Ini akan lebih jelas kalau teman-teman pelajari dulu bab rekayasa kebutuhan yang sudah saya buka di LMS. Nanti saya perlihatkan. Nah, ini udah. Oke. Selesai untuk kuliahnya. Oh, ya Trello dulu ya. Nah, Trello ini kenapa saya perkenalkan di awal? Karena dia bisa berfungsi sebagai Scrum board. Contoh, misalkan di sini saya akan bentuk sebagai user story. User story berarti product backlog ya. Kemudian sini saya bisa ganti sebagai sprint backlog. Namanya boleh dirubah, terserah aja teman-teman sukanya apa. Misalnya di sini saya kasih doing. Doing itu berarti sedang dikerjakan. Doing. Kemudian to be tested. Nah, kemudian tambah satu lagi misalkan dan selesai. Ini nanti teman-teman bisa apa aja, tergantung teman-teman sukanya apa, bahkan bisa lucu-lucuan di sini. Nah, misalkan nih buat login form nih, saya bisa kasih prioritas. Misalnya saya kasih di sini prioritasnya tinggi. Saya bisa kasih label, saya kasih warna merah karena dia paling tinggi. Misalnya saya kasih tinggi. Kalau saya pakai tinggi, sedang, rendah, misalnya seperti itu. Save. Saya pilih tinggi. Nah, bisa dikasih label. Oh, ini penting. Kalau ini saya kasih misalkan sedang. Labelnya save. Nah, kalau teman-teman nanti mengerjakan Scrum, ya tentunya teman-teman dahulukan dulu yang prioritas tinggi seperti ini. Nah, dari satu, ini kan ada banyak banget ya. Ada banyak banget nanti si sprint backlog, product backlog-nya. Ini saya tambahin satu lagi. Chosen product backlog. Nah, misalkan ada 3 nih di sini. Sorry, saya pindah ke sini semua lah biar nggak pusing. Nah, ini misalkan, oh saya mau bentuk product backlog, udah beres nih. Anggaplah cuma segini product backlog-nya. Kemudian sprint planning. Tadi saya bilang sprint planning salah satunya adalah memilih product backlog. Sorry. Ini saya pilih 2 ini, misalnya seperti itu. Ini untuk sprint 1. Misalnya saya tanda ini adalah untuk sprint 1. Nah, nanti kalian bisa breakdown di sini.
Misal buat login form. Breakdown-nya misalkan buat UI loginnya. Oke, kemudian ada buat API login-nya, misalnya seperti itu. Ada macam-macam lagi, misalkan database, misalkan buat tabel user di database, misalnya seperti itu. Ini 3 ini sebetulnya pecahan dari si warna merah ini, yang login form ini. Nah, ini kita bisa tandai di sini. Caranya gimana? Kita bisa kasih label lagi di sini. Atau kita kasih label di sini aja langsung bisa. Misalkan kita kasih label baru, gambarnya misal warnanya kita samakan, di sini kita kasih di sini sebagai login form. Sorry, kalau labelnya nggak nambah, login form. Internetnya atau apa ya, harusnya nambah. Ntar saya refresh dulu. Warnanya gitu ya, cobain saya warna biru deh. Nah, misalkan ini nih. Jadi kita akan tahu, oh ini juga bagian dari login form. Kita tambahin aja labelnya, biar nanti bisa nge-tracing-nya gampang. Gitu. Kemudian ini juga login form, bagian dari login form. Tinggal kita labelin. Berarti kita akan tahu bahwa, oh 3 ini adalah bagian dari buat login form yang ini. Nanti lupa password pun akan ada lagi di sini card-cardnya. Dalam bentuk sprint backlog-nya, nanti ada pecahannya lagi. Tidak ada jumlah minimum maksimum ya dalam memecah itu, karena nanti tergantung kemampuan timnya. Intinya satu sprint backlog itu harus bisa dikerjakan oleh 1 orang dalam timnya. Jadi nggak boleh satu pekerjaan dirembuk oleh 2 orang. Itu spending time-nya terlalu lama. Spending sumber dayanya juga lebih banyak. Lebih baik satu pekerjaan kecil tapi bisa dikerjakan oleh 1 orang. Ketika sudah mulai sprint planning-nya selesai, kan sprint planning tadi memilih produk backlog, kemudian memecahnya menjadi sprint backlog, masuk sprint ini 3 minggu, ya udah setiap hari, misalkan timnya tinggal bilang, saya mau ngerjain ini. Oke, berarti kamu yang mau mengerjakan itu pindahkan ke Dwi. Lalu kasih foto yang kamunya. Misal, oh saya mau mengerjakan, berarti ini dikerjakan oleh saya. Nanti akan muncul fotomu di sini. Begitupun dengan temanmu yang lain, dia akan mindahin, ini bukan saya ya, bukan saya mindahin, nanti temannya masing-masing yang mindahinnya. Dan itu juga harus dijaga karena merupakan salah satu Scrum value, inisiatif. Kemudian di sini saya kasih juga membernya, misal, saya mau ngerjain yang ini, misalkan siapa, si Arsi misalnya, aku kerjain yang ini. Nah nanti kan si Scrum Master-nya bisa ngelihat, oh siapa sedang mengerjakan apa dan seterusnya. Bahkan bisa dikasih berapa hari dikerjakannya. Tadi kan ada berapa lama, dikasih due date-nya aja. Kayak tadi, misalnya harus beres di 3 April, seperti ini. Tinggal di-set aja. Save. Oke, nanti akan ketahuan. Oh, ini belum deadline. Berarti masih bisa dikerjakan lagi oleh si orang tersebut. Kalau sudah nih, misalkan Anda Mbak Tiar udah bisa selesai nyelesain, jangan langsung pindahkan ke Dan. Pindahkan ke sini. Nah, ke to be tested. Ketika sudah pindah ke to be tested, maka orang lain selain si Adam ini harus meriksa, benar nggak UI login yang dibuatnya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, gitu, atau yang sudah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, enaknya lagi kalau kita pakai Trello, teman-teman bisa screen capture, misalnya di sini dikasih gambar, nah ya. Misalnya ini gambar UI-nya kayak begini. Nah ya, yang kecil aja nih. Nah, misal seperti ini. Jadi meriksanya bisa dari sininya. Oh, nih si Adam Bahtiar tuh ngebangun kayak gini. Oke, good, bagus. Nah, orang yang ngeceknya itu harus mengomentari dulu. Sudah benar dan sesuai, misalkan seperti itu. Save.
Jadi ketahuan siapa yang ngeceknya, walaupun harusnya jangan ada Mbah Tiar lagi ya. Ini karena saya nggak ngajak kalian untuk kolaborasi. Ini harus orang lain. Nah kalau sudah, pindahin nanti ke sini. Nah, atau bisa dikasih fotonya juga di sini nih. Di membernya bahwa yang ngeceknya adalah misalkan Hayin. Oh, nanti akan kelihatan AB ini yang ngerjain, Hayin ini yang nge-testing. Pindahin ke Dan. Dan seterusnya sampai habis si sprint backlog-nya. Kalau sudah, berarti kan kalau sudah habis, berarti ini sudah bisa dihapus atau diarsip. Product backlog-nya pilih lagi di sprint berikutnya dan seterusnya. Itu cara untuk memanfaatkan Trello sebagai Scrum board. Oke, udah banyak banget tuh halnya. Saya jelasin, harusnya saya ngajar nggak selama ini untuk Scrum. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Sudah mulai kebayang ya? Jadi kerangka kerjanya enak sekali gitu untuk Scrum. Silakan, ada pertanyaan? Jelas atau tidak? Sepertinya Jelas, cukup. Jelas, Pak. Oke. Yang saya jelaskan ini baru 30% sampai 40% Scrum ya. Masih banyak yang belum dijelaskan. Karena memang kalau mau menjelaskan Scrum itu ya harus 1 semester. Caranya, ya saya sudah menyediakan, bentar saya masuk lagi ke Google Chrome-nya. Saya sudah sediakan di LMS yang bisa kalian gunakan. Sorry, ini kok nggak kelihatan. Nah, saya sudah sediakan di sini ada course, ada yang gratis, silakan dipakai. Ini yang udah pasti gratis lah, kalian tinggal lihat, tinggal tonton. Ini di LinkedIn Learning. Lalu yang berbayar ini saya kasih 3, yang 2 ini harganya sekitar 300.000 per masing-masing, tapi lebih dijelaskan secara real. Jadi benar-benar kerasa simulasinya. Jadi kan teman-teman mungkin terbatas untuk belajar simulasinya ya, karena kondisi sekarang. Nah ini saya sudah carikan 2 course yang bisa teman-teman pelajari. Atau kalau saya nggak mau terlalu banyak mengeluarkan uang gitu, ya bisa beli yang ini. Ini sekitar 129.000 atau 169 ya. Saya kurang hafal seperti apa. Cuman hati-hati, ini opsional. Artinya apa? Ya membangun softwarenya bisa aja kalian pakai waterfall, tidak harus Scrum toh. Kalau waterfall belajar sendiri juga bisa gitu. Tapi kalau benar-benar nanti teman-teman ingin punya kemampuan atau skill Scrum ketika lulus nanti, ya saran saya lebih baik cara termurahnya ya bayar ini untuk pelatihannya. Ada lagi pelatihan yang lebih mahalnya, ada yang dilatih sama orang langsung ya. Itu harganya bisa sampai 5 juta per orang. Kan mahal sekali. Nah, ini makanya saya kasih yang ya udahlah, belajar ini juga cukup kalau menurut aku untuk sebagai beginner. Dan kalian lulus juga sebagai beginner ya. Kemudian juga saya sudah tambahkan 1 link untuk mengunduh Scrum Guide terbaru. Jadi ada sebuah organisasi namanya scrum.org, dia punya prosedur dasar dari atau Scrum Guide yang terbarunya gitu ya. Teman-teman bisa pelajari ada value apa aja dan seterusnya. Kemudian ini biasanya saya buka Scrum Workshop, cuman karena memang kita terkendala dengan si pandemi ya, saya tutup dulu, saya tidak melakukan simulasi, dan saya sembunyikan dari kalian, jadi nggak bisa akses gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kalian juga tidak akan bisa Scrum, nggak, bisa aja pelajari video ini. Kalau yang lama-lama saya nggak kasih videonya. Lalu ada biasa challenge untuk knowledge check Scrum-nya. Ini akan dikerjakan biasa 5 pilihan berganda sampai 100 nilai kalian untuk bisa nambah pengetahuan tentang teori dasar. Minggu depan kita akan masuk ke rekayasa kebutuhan sebagai tahap inti pertama. Kalau saya bilang dalam sebuah SDLC planning ya pertama, tapi yang paling intinya adalah rekayasa kebutuhan. Di mana rekayasa kebutuhan itu nantinya kita akan punya 2 materi besar, yaitu adalah proses rekayasa kebutuhan itu sendiri dan proses untuk kita bisa nantinya memodelkan proses bisnis. Saya sudah buka semua. Jadi ini materi untuk 2 minggu sampai 3 minggu ke depan. Sudah saya buka semua. Kalau nggak mau terlalu banyak yang dipelajari, cukup pelajari yang ini dulu. Yang slide sama pertanyaan ini. Ini untuk minggu depan. Saya sudah buka.
Kemudian minggu depannya lagi, berarti 2 minggu dari sekarang, kita akan belajar yang bahkan untuk nanti mengerjakan tugas besar, teman-teman kan sudah mengunduh tugas besar ya kemarinnya. Yang ini saya sudah buka, silahkan dilihat deskripsi tugas besarnya. Untuk format dokumen yang berhubungan sama rekayasa kebutuhan, saya sudah sertakan di sini. Di template dokumen proses bisnis dan format dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Konsentrasi untuk pelajari template ini, supaya nanti kalau misalkan sudah melihat template-nya dan kira-kira minggu depan mau ditanya kalau ini ngisinya diisi apa ya, itu boleh, silakan. Supaya nanti ketika kalian ngisi, itu jauh lebih mudah. Oke, itu yang saya sudah buka. Jadi untuk materi 3 minggu ke depan udah aman ya di rekayasa kebutuhan. Oke, sampai sini. Silakan ada pertanyaan atau tidak sebelum saya tutup. Nampak diam. Ini diamnya karena apa? Tidak ada sepertinya. Ada Pak. Nggak ada kayaknya Pak. Tapi 40% dari Scrum dapat ya teorinya ya. Dapat, Pak. Dapat Iya, Pak. Oke. Dapat. Nanti kalau mau lihat prakteknya simulasi, bisa lihat ke course yang tadi, terutama yang berbayar ya, kalau yang berbayar lebih simulasinya, atau mungkin bisa cari-cari di YouTube. Tapi YouTube tuh saya udah lihat beberapa nggak terlalu simulasinya. Tapi it's just okay lah kalau untuk belajar for beginner masih oke. Gitu aja sih intinya. Dan saya berharapnya memang nanti untuk mengerjakan tugas besarnya. Oke, sekarang berarti saya nyatakan tugas besar sudah dimulai ya. Silakan Anda pelajari. Kalian mau mengerjakan lebih dulu, nggak masalah, materinya udah dibuka ya. Atau kalian mau menunggu saya dulu untuk menjelaskan overview-nya ya silakan. Tapi ya saya berharapnya kalian bisa menyicil dulu, kira-kira mempelajari dulu dokumennya, kira-kira apa sih yang saya harus isi, ini diisi apa ya. Nah itu kalau kalian belum tahu, bisa nanti. Oke, ada masalah di kelompok? Aman semua kelompoknya? Sejauh ini aman, Pak. Aman Pak. Aman, Oke. Pak. Karena kalian yang minta dibentuk kelompoknya oleh kalian sendiri ya, saya tutup mata kalau misal ada orang yang tidak dapat kelompok. Itu mas silakan kalian selesaikan secara kekeluargaan di grup dengan teman kalian masing-masing. Jadi saya nggak akan mau komentar, wah itu terima dong teman kamu. Nah, karena kalian yang minta dibentuk oleh kalian sendiri. Jadi mulai belajar dewasa untuk bisa menerima orang lain, ya, mungkin kurang prefer orang itu ada di tim kalian. Ingat, suatu saat kalian bekerja sama itu bukan dengan teman kalian, tapi bisa saja bekerja sama dengan orang yang bahkan mungkin pertama kali Anda baru kenal, itu sudah harus bisa jadi sebuah tim. Dan Anda nggak boleh baper. Kalau baper, ya akan bisa jadi software engineer, karena software engineer itu kerjanya secara tim. Latihan dari sekarang. Ya. Dan jangan ngeluh. Misal, Pak, saya nggak dapat kelompok karena nggak ada yang mau nerima saya. Ya itu mah bukan urusan saya, Mas. Nggak, silakan kalian sudah cukup dewasa untuk bisa mencari kelompoknya siapa. Itu aja ya. Dan temannya pun juga sudah harus cukup bisa punya empati terhadap teman-teman yang belum dapat kelompok gitu. Jangan kelompoknya juga belum full tapi dia nggak mau nerima orang lain. Bersikukuh, kalau saya pengennya 4 saja, nggak mau 5 gitu. Ya jangan begitu. Coba kalian bayangkan kalau kalian di posisi yang sama dengan orang yang belum dapat kelompoknya, pasti juga panik ya. Intinya begitu. Oke. Selesai materi hari ini, minggu depan kita sudah mulai masuk ke inti dari proses pembangunan perangkat, yaitu merekayasa kebutuhan. Silakan teman-teman pelajari, karena itu sudah saya buat slide-nya dengan sangat ringkas. Pelajari dengan baik, banyaklah bertanya. Itu aja intinya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.